sekarang ini saya bersama dengan salah satu supporter yang selama ini dikenal kritis terkait terutama terkait manajemen Persibo, Mas Arif. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Arif ini adalah salah satu pengurus Kurvanot Mas ya. Jadi kalau saya saat ini mewakili itu kelompok supporter Persibo Bojonegoro Bersatu Mas. Jadi di supporter Persibo Bojonegoro Bersatu itu ada 3 elemen besar, elemen supporter di Bojonegoro. Yang pertama itu jadi dari Kurvanot, dari Drago Tifoso Kurvanot, yang kedua Boromania, dan yang ketiga Tribun Kidul. Jadi mulai kemarin, 1 tahun kemarin kita membentuk itu supporter Bojonegoro Persibo Bojonegoro Bersatu. Jadi ada 3 elemen. Jadi saya mewakili teman-teman bahwa sampai detik ini kita masih komitmen untuk boikot total Persibo Bojonegoro. Dalam arti boikot total itu adalah kita sampai saat ini menghentikan semua aktivitas yang berhubungan dengan Persibo Bojonegoro, mulai dari menghentikan pembelian untuk jersey, merchandise, sampai nanti ke arah tiket pertandingan Persibo Bojonegoro. Mungkin gambaran kita saat ini seperti itu Mas. Itu kenapa Mas kok supporter sampai ngotot, meskipun manajemen sekarang ini kan sudah jelas persiapannya sudah. Mungkin nanti sore ini ada seleksi pemain ya. Jadi kita sudah mulai dari awal komitmen bahwa ini memang berkesinambungan. Ketika mulai awal kita sudah mengajukan manajemen, ketika manajemen lama ini vakum 1 tahun, tidak ada kejelasan, kita berusaha mencari sosok yang layak untuk figur menjadi CEO baru untuk Persibo. Dan ketika kita menemukan akhir-akhir ini sosok manajemen baru, CEO baru, ketika tiba-tiba manajemen lama ini mendaftarkan Persibo ke Asprop provinsi. Ini yang sebenarnya miskomunikasi dengan manajemen seperti itu. Jadi kenapa manajemen lama ini tiba-tiba nggak ada komunikasi dengan pihak supporter? Dia itu awalnya mengamini bahwa akan diserahkan ke Pemkab, mengamini usulan supporter, tapi tiba-tiba menyerahkan Persibo ini ke Pemkab dan terus mendaftarkan lagi Persibo ini. Tiba-tiba seperti itu Mas. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi sebenarnya kita juga nggak ingin flashback lagi ke belakang. Kita ingin maju, cuma ini sedikit tadi kita tarik seperti ini yang menjadikan kita miskomunikasi. Dan kita tetap seperti awal, kita tetap akan membawa isu ini, membawa boykot secara total, karena memang sampai detik ini juga nggak ada kesepakatan dari pertemuan kemarin di DPRD bersama manajemen lama. Jadi nggak ada kesepakatan bahwa kita ingin, karena ini sudah jalan, manajemen lama ini harus jelas, karena memang sudah 3 tahun ini nggak lolos Liga 2. Jadi selama 3 tahun berturut-turut manajemen lama ini kan nggak bisa membawa Persibo lolos Liga 2. Jadi ya kita ini membutuhkan kepercayaan, publik butuh percaya, supporter ingin benar-benar Persibo ini tahun ini benar-benar naik kasta ke Liga 2. Jadi saya pikir permintaan supporter, tuntutan supporter untuk membawa Persibo lolos Liga 2 ini fair, karena memang 3 tahun berturut-turut sudah nggak betul. Jadi kita ingin ada pernyataan hitam di atas putih, tertulis, tanda tangan bermaterai bahwa manajemen ini benar-benar target lolos Persibo lolos Liga 2. Dan kalau tidak lolos harus benar-benar mengundurkan diri, harus siap untuk mengundurkan diri, seperti itu. Jadi saya pikir target permintaan supporter relevan Mas, dalam kondisi bahwa ketika kita supporter itu sudah mengajukan manajemen baru yang siap untuk membawa Persibo target lolos Liga 2, ternyata mentah dan mereka tiba-tiba mencalonkan lagi manajemen lama untuk mengikuti kompetisi tahun ini. Ini menurut saya wajar. Teman-teman supporter itu kecewa keputusan manajemen yang lama ini tanpa melibatkan teman-teman supporter, seperti itu. Mungkin itu gambaran kita mengapa sampai saat ini kita masih komitmen untuk tetap melakukan boikot total Persibo Bojonegoro. Sampai kapan Mas rencana teman-teman boikot ini? Sampai ada kejelasan, karena kita lihat akhir ini juga manajemen merekrut pelatih yang memang kapasitasnya juga kita masih mempertanyakan, karena pelatih ini juga tergolong pelatih baru Mas, belum berpengalaman, belum mempunyai prestasi,
membawa tim-tim untuk lolos Liga 2 maupun Liga 1 seperti itu. Jadi supporter belum itu yakin Mas. kita masih butuh keyakinan dari manajemen itu. Keyakinan ini seperti apa? Ya seperti tadi, mereka harus siap berani melakukan pernyataan tertulis, tanda tangan bermaterai bahwa siap untuk membawa Persibo lolos Liga 2, dan kalau tidak bisa lolos Liga 2 harus berani siap mundur. Nah ini memang ini yang membuat masyarakat, membuat supporter Bojonegoro akan paham, akan yakin bahwa mereka benar-benar tahun ini benar-benar prioritas untuk Persibo Bojonegoro. Jadi inilah kita komitmen bahwa ini jangan kita anggap ini sebagai perlawanan untuk Persibo Bojonegoro, enggak. Karena supporter itu inginnya memang tahun ini harus benar-benar lolos. Persibo ini harus lolos Liga 2, apalagi figur yang kita tampilkan katanya sih sudah didukung Bupati penuh saat ini. Jadi ini yang juga harus menjadi tanda tanya keseriusan Bupati Bojonegoro untuk mendukung Persibo ini. Kalau ditilik secara rasional sebenarnya kan memang nggak ada campur hadir, nggak ada campur tangan ya, karena Persibo sudah berbentuk profesional PT. Tapi melihat flashback yang kemarin, ada kelihatannya Bupati ini memang ingin memberi dukungan. Jadi kita ingin lihat benar-benar nggak Bupati Bojonegoro ini memberi dukungan untuk Persibo Bojonegoro. Ketika dia lihat dari Instagram kemarin semua ini berbau Persibo semua ini. Ada ngomong Persibo target lolos Liga 2, seragam jersey. Ya ini kita lihat komitmen Bupati semuanya ini, karena ini menyangkut nama besar Persibo Bojonegoro ke depan. Ini yang perlu kita prioritas. Bukan masalah kita ini melawan, pada prinsipnya siapapun itu enggak masalah. Yang penting kapasitasnya memang mampu untuk membawa target Persibo lolos Liga 2, dan sampai detik ini kami belum melihat kapasitas ini dari manajemen lama ini gitu loh. Jadi kita ingin membuktikan keseriusan mereka dengan ini. Jadi boykot total masih saya anggap hal relevan yang akan dibawa supporter sampai saat mereka memang benar-benar membuat surat pernyataan resmi. Mas, kalau kemarin teman-teman dari manajemen kan ngomong kalau pengurusan 3 tahun kemarin kan juga melibatkan total supporter dalam manajemen, itu gimana Mas? Benar. Dan saya anggap itulah yang membuat kami itu kondisinya tahu banget kondisi manajemen seperti ini. Kita benar dilibatkan, dalam arti memang kita nggak masuk di manajemen, tapi karena manajemen kita nggak masuk, karena kebijakan dari mana semuanya nggak masuk. Cuma kita memang membantu kemarin dalam kurun waktu 3 tahun itu, kita memang bantu di lapangan, supporter membantu semua. Kita kesana kemari membantu manajemen. Jadi kita tahu banget. Jadi kapasitas manajemen ini memang selama 3 tahun ini memang nggak mampu untuk meloloskan Persibo lolos Liga 2. Jadi memang karena selama 3 tahun ini saya lihat bahwa persiapan ini selalu mendadak. Ini yang jadi masalah serius Mas sebenarnya. Jadi kita tarik poinnya di situ. Mungkin karena ini kenapa mendadak? Karena memang saya lihat karena banyaknya waktu manajemen ini yang karena dia itu orang anggota DPR tersita untuk kepentingannya selama menjabat DPRD Mas. Jadi selama 3 tahun ini saya melihat bahwa ini fokus manajemen ini harus benar-benar konkret. Makanya kalau kita ngomong kita dilibatkan, makanya kita tahu kondisinya seperti ini. Jadi mengapa akhirnya kita mengambil keputusan itu, karena kita nggak ingin terulang sampai 4 kali seperti itu. Seperti itu Mas. Kalaupun nanti ini ternyata ini kan sudah berjalan ini, manajemen juga sudah mungkin tinggal mencari pemain aja. Ya. Kalaupun nanti target manajemen ini ternyata juga cukup, kadang-kadang pemain Persibo ini moncer ke depan ini. Ini kalau seperti ini gimana Mas? Ya kita akan tetap mengikuti itu, mengikuti alur, dan kita lihat, dan sampai detik ini kita lihat pemain-pemain lokal yang bagus di Persibo di Bojonegoro sebenarnya itu tak pikir sudah habis Mas. Kita lihat pemain lokal di Bojonegoro itu kemarin saya lihat itu ada Suyuti, ada Dwi, itu sudah ikut masuk Persipon. Sudah ikut Persipon Ponorogo. Terus pemain kelas Liga 2 itu Sigi, terus Angger itu sudah punya klub masing-masing. Jadi sebenarnya untuk lokal Persibo Bojonegoro ini saya lihat secara keseluruhan kesulitan untuk mengambil pemain lokal yang berkualitas di Bojonegoro, karena memang waktunya ini sebenarnya tahap seleksi ini sudah telat Mas, sudah telat gitu. Jadi untuk mencari pemain yang kapasitasnya
target lolos Liga 2 itu kesulitan. Punya Bisanya rekam jejak yang bisanya itu dengan anggaran yang besar, Mas. Anggaran pemain. yang besar kita mencari pemain yang sudah berkualitas jadi. Karena kalau hanya mencari pemain yang hanya 3 hari untuk lolos Liga 2 saya yakin itu sulit. Jadi memang karena kondisinya seperti ini ya harus dengan finansial yang besar untuk lolos Liga 2. Seperti itu. kalau melihat mungkin tadi sudah sampean sebutkan mungkin kurang lebih detail lagi. Kalau supporter melihat profil pemain pelatih Persibo ini kan Mas? Saat ini kami nggak yakin, masih belum yakin dengan kapasitas pelatih Persibo saat ini karena dalam track recordnya, jejak recordnya kita juga lihat pelatih ini belum pernah juara, ya? Belum pernah punya prestasi dan pengalaman untuk menangani tim-tim besar sih belum begitu ada. Mungkin terakhir Persingangawi ya kemarin dan itu pun lolos degradasi dari Liga 2 ke Liga 3. Jadi kita juga mempertanyakan pengambilan Fahrudin ini walaupun sebenarnya memang profil pemainnya kita ngomong bahwa kita memang nggak dilibatkan. Elemen 3 supporter ini secara organisasi nggak dilibatkan untuk mengambil pelatih ini. Makanya saya bilang ini yang menjadi pertanyaan kapasitas pelatih ini. Sehingga kedepannya yang bisa dilakukan ya hanya memang harus mencari pemain-pemain yang benar-benar layak untuk target lolos Liga 2 dengan pemain-pemain kelas Liga 2 ataupun Liga 1 untuk masuk ke dalam tim Persibo Bojonegoro seperti itu. Kalau saya melihat terakhir profilnya malah asisten pelatih Mas ya. Asisten pelatih Muba Mas, Muba. Jadi memang asisten. Ini jadi itu yang jadi pertanyaan kami untuk pengambilan pelatih ini walaupun kita juga nggak tahu juga nanti kapasitasnya di Persibo mungkin beda. Cuma yang menjadi dasar itu kita jadikan dasar dan sekarang apa yang kita lihat? Ya pemain yang didatangkan kita lihat siapa yang akan datang pada ada bocoran nggak Mas dari teman supporter mungkin? Nggak ada sampai saat ini nggak ada bocoran dan itu masih gelap memang untuk pemain yang didatang karena kita sudah tanya di luar itu pemain yang bagus-bagus itu sudah diambil, ada di Majapahit, ada di Gresik United, di Persatu Tuban, ini Persidikap Kediri target lolos Liga 2 semua Mas. Jadi kalaupun Persibo tahun ini harus benar-benar target lolos Liga 2 ya harus benar-benar mencari pemain jadi seperti itu. Peluang Persibo seperti apa Mas? Karena ini infonya kuota untuk lolos Liga 2 juga ada tambahan itu Mas. Peluangnya itu kita kembalikan ke manajemennya Mas. Jadi lebih untuk perjalanan Mas. Untuk perjalanannya karena kesiapannya yang memang benar-benar mendadak, keberatannya untuk mengambil pemain Mas di situ. Jadi persiapan tim-tim lain itu sudah siap, sudah komplit, kita baru mau mencari pemain. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. 3 bulan ini belum ideal Mas. Nggak ada 3 bulan Mas, sudah tinggal satu bulanan lebih, 1 bulan setengah ini. Dan kita juga sudah cross check ke tim-tim lain, sudah persiapannya mereka sudah pemain sudah jadi gitu loh. Jadi mereka tinggal tambal sulam ketika kita baru mencari. Nah ini yang menjadi PR selama 3 tahun seperti ini Mas. Pokoknya jalan ketika baru di demo supporter ya baru jalan seperti ini jadi masalah. Ini masalah besar sebenarnya Persibo ini. Dari kemarin ya persiapan mendadak. Dengan persiapan mendadak itu akhirnya pengaruh untuk pengambilan tim, kolektivitas. Pelatih sempat menyebut ini berdasarkan informasi Mas ya, bahwa dia siap mencari pemain atau ngambil, katanya juga ada komunikasi dan sebagainya dari luar sana, dari sini dan sebagainya. Seperti apa Mas? Jadi ya sah-sah saja pelatih seperti itu, tapi saya lihat itu nanti akan disesuaikan dengan budget anggaran. Pemain-pemain bagus rata-rata untuk kelas Liga 3 itu 3,5 juta ke atas Mas. Itu per bulan? Per bulan. Sistemnya kan main bulan kan. Ya? Nah, jadi kalau disesuaikan dengan anggaran saya yakin masih bisa mungkin. Jadi membajak tim lain mungkin yang belum tanda tangan kontrak ya diambil. Tapi kalau disesuaikan dengan anggaran minim kembali kayak kemarin, anggaran yang harus dipres, jadi pelatih itu dipres anggaran, dia akan sulit untuk mencari pemain yang berkualitas saat ini karena pemain yang berkualitas saat ini sudah habis. Kita lihat di Bojonegoro sendiri pemain-pemain kualitas yang
tahun kemarin main di Persibo Bojonegoro yang layak, Kak Suyuti, kayak Dwi, ini sudah nggak ada di Persibo, sudah main di Persipon kemarin. Tadi saya sudah dapat informasi seperti itu. Jadi habis pemain yang layak lokal itu habis. Sigit, Angger kelas Liga 2 ya nggak ada ya. Kita Angger mencari nanti Mas. Angger itu sudah, kalau Sigit di Riau, kalau Angger itu kemarin mana lupa saya kemarin. Jadi kualitas pemain yang lokal itu sekarang sulit dibeli pemain luar. Jadi untuk mengandalkan pemain lokal saat ini, toh itu pun kalau mau ambil yang seleksi selama 3 hari ini saya sangat tidak yakin gitu loh. Karena rata-rata kalau kita realistis ya, oke lah mau ngambil pemain lokal diutamakan, tapi kita realistis kalau hanya seleksi 3 hari ya mungkin dia bisa masih hanya setara magang seperti itu. Kalau menjadi berarti ini Persibo di area magang ya Mas, pemain-pemain. Jadi ini takut Mas. Nah ini yang menjadi pertanyaan, karena pengalaman kita ya harus pemain jadi Mas, itu real. Kalau ini prestasi loh ya, makanya kita tanya ini mau prestasi apa pembinaan. Kalau mau prestasi harus pemain jadi saat ini, karena sudah waktu itu sudah tinggal 1,5 bulan ini. Mas, tadi saya pengen penegasan dari teman-teman supporter, terutama terkait manajemen yang ngomong supporter ini dianggap mencela-mencela. Supporter menyerahkan ke ASKAP itu juga atas desakan supporter. Terus setelah itu Pemkab turun tangan, tiba-tiba supporter diminta untuk bupati tidak ikut campur atau Pemkab tidak boleh ikut campur. Itu kalau itu gimana Mas? Itu salahnya manajemen di situ, salah menangkap informasinya dari semua ini situ, karena memang sebenarnya kalau kronologi itu kita kembali masalah itu ya bahas itu lagi kan. Ya, manajemen itu memang awalnya kita desak, oke kita desak serahkan ke Pemkab daripada mereka enggak, akhirnya kan diserahkan ke Pemkab. Oke, pihak Pemkab lewat Dispora memfasilitasi bahwa memang diserahkan ke kami, tapi ketika jalan jelaskan pihak Dispora ini pingin ada komunikasi terbuka lagi antara supporter, manajemen lama dan Dispora. Dan selama 2 kali dipanggil dalam pertemuan ini manajemen nggak hadir Mas, dengan alasan pokoknya rapat partai atau semuanya. Ini yang menjadi masalah miskomunikasinya di situ. Dalam perjalanan 2 kali nggak hadir ini yang membuat miss, karena karena kalau manajemen lama hadir, Dispora ada, supporter ada, selesai Mas masalah itu sebenarnya. Yang menjadikan saling lempar akhirnya. Dan terakhir saat tiba-tiba dengar kok manajemen lama mendaftarkan lagi ke Asprop. Nah, itu kan jadi selegennya di situ Mas. Kenapa kok tiba-tiba kita yang disalahkan? Wong selama 1 tahun ini kita pada prinsipnya ini bukan kemudian supporter yang jaluannya aneh-aneh terus Mas ya? Ya enggak toh. Kita kan diminta kita sama Dispora mencari sosok pengganti yang layak, ideal. Real Mas, kita cari selama 1 tahun kita dapat yang layak secara finansial. Jangan Dispora oke katanya, yang penting tidak menggunakan APBD. Ketika kita sodorkan Pak Syukur ternyata ditolak. Ya salah yang seperti apa seperti itu, karena ketika kita ketemu Pak Syukur pun itu sebenarnya kita yang minta, karena dia memang awalnya nggak mau juga, karena memang kondisi seperti ini kita minta dia mau, dan kita tanya secara mendalam detail masalah keuangan. Jadi siapa yang nyumbang, mulai Mas Aristo ada terkumpul 1 miliar dari manajemen yang kita sodorkan itu. Jadi mereka juga target lolos Liga 2. Makanya kita berani menyodorkan ini dengan kapasitasnya seperti itu, bukan karena politik Pak Syukur ki wong demo kan nggak mikir sejauh itu kita, yang penting Persibonya ini target. Dan kita sodorkan ditolak, dan tiba-tiba manajemen lama mendaftarkan ini kan rancu Mas. Jadi cenderung menyepelekan supporter yang membawa manajemen. Harusnya kan saling duduk toh, solusinya seperti apa, nggak harus di demo dulu baru. Mas mungkin seperti yang Mas Arif bilang kemarin pas di depan itu kan unsur manajemen, tim sama Persibo ini kan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, melihat statement dari manajemen yang kemudian menganggap bahwa supporter ini sudah dilibatkan, terus kemudian ternyata supporter juga dianggap mencela-mencela. Nah, di tubuh supporter sendiri ini terjadi perpecahan juga enggak ada, supporter kompak. Jadi kita sudah ambil sikap Burumania, Kurvanot, Tribun itu kesepakatan dari semua supporter bahwa kita harus boikot untuk target lolos Liga 2 seperti itu. Jadi kalau kita dianggap seperti itu, ya menjadi pertanyaan selama 1 tahun itu kemana manajemen itu. Ketika kita pontang-panting cari sosok manajemen baru untuk mengajukan, mengapa kita diajak
mereka kita ajak duduk bareng dengan Dispora nggak pernah ketemu gitu. Dan tiba-tiba terakhir menyalahkan supporter. Di mana kesalahannya kita? Kan seperti itu kan pertanyaan. Kalaupun toh mereka mau kumpul sebenarnya kita nggak sampai kok ada demo seperti itu Mas gitu loh. Nah, jadi itu yang menjadi pertanyaan kami. Sebenarnya seperti apa? Dan 3 tahun ini kita memang benar-benar ikut membantu Mas, membantu support, membantu semuanya. Tapi kapasitas kita kan supporter Mas. Untuk kebijakan-kebijakan penting semua tetap di manajemen, masalah anggaran semuanya seperti itu. Jadi itu juga disesuaikan dengan anggaran manajemen seperti itu. Jadi kalaupun toh akhirnya supporter ini terakhir ini minta seperti itu karena kita juga 3 tahun tahu kapasitasnya manajemen. Jadi katanya seperti itu, kita ini seperti ini ya kita kembalikan manajemen. Toh kita juga membantu. Kalaupun mereka ingin jalan sendiri kita tambah senang, tapi dengan target yang sudah kita inginkan karena memang sudah 3 tahun nggak ada hasil seperti itu. Kalaupun nanti ke depan Persibo main ternyata masih ada dukungan supporter, mungkin itu di luar dari komunitas ini nanti ya, kalau ada yang dukungan supporter misalkan tribun utara masih memakai kaos Kurvanot ya akan kita tegur karena kita sudah menggunakan, kalau mereka mau nonton dengan pribadi monggo itu hak mereka, tapi secara organisasi menggunakan atribut Kurvanot, Boromania dan tribun gitu itu sudah hak wewenang kami untuk menegur mereka seperti itu. Jadi kalau mereka mau nonton Persibo silakan, tapi secara pribadi karena secara organisasi kita sudah boykot selama sampai belum ada kejelasan masalah target ini. Karena kita juga akan mengikuti terus Mas. Ini benar-benar target lolos Liga 2 atau hanya ngomong saja sih kan seperti itu. Jadi kita saat ini berada di wilayah seperti itu. Iya, nak takut pertanyaan agak lebih santai. Wes. Mungkin terakhir Mas mungkin semacam closing statement untuk teman-teman supporter ataupun nanti pesan-pesan untuk manajemen. Jadi apapun yang kita lakukan ke depan ini walaupun pahit semuanya itu untuk Persibo Bojonegoro. Jadi dari teman-teman Kurvanot, dari teman-teman Boromania, dari teman-teman Tribun Kidul mengambil suatu keputusan ini memang pahit. Keputusan untuk boikot total Persibo Bojonegoro ini pahit, tapi semuanya demi Persibo Bojonegoro. Dan ini juga masih bisa dibicarakan, dipertimbangkan asal manajemen mau duduk bersama dengan kita mengambil keputusan yang tepat. Karena ini belum seluruhnya selesai, masih ada seleksi pemain. Yang terakhir adalah karena ini masalah pelatih juga sudah ditunjuk. Ini sebenarnya juga sudah kita sesalkan Mas. Tunjukkan pelatih yang terkesan memang menurut bagi kami ini juga rekam jejaknya juga belum ada kepastian kita punya target Liga 2 dan okelah kita tinggal untuk pemain. Nah, ini yang akan kita ikuti terus dan ya seperti itu. Walaupun pahit apapun untuk Persibo Bojonegoro seperti itu. Kita tunggu saja respon manajemen dengan supporter. Tapi masih ada kemungkinan kalau boykot itu dicabut teman-teman. Ya seperti itu, kecuali boykot ini kita cabut kecuali mereka benar-benar membuat surat pernyataan bahwa ada target lolos Liga 2 dan siap mundur jika tidak lolos Liga 2. Itu tok sebenarnya. Kalau memang mereka serius kan harusnya berani Mas. Nah, gitu. Ini kan simpel toh. Tuntutan supporter saat ini simpel. Jadi tuntutan supporter ini sudah simpel dan saya anggap realistis karena 3 tahun memang nggak lolos Mas. Ya bukannya berarti kalau mereka nggak berani berarti mereka juga ragu. Ini kan pertanyaan toh. Nah ini kan kita menarik kesimpulannya di situ. Gitu. Ya mungkin kita tunggu saja lah nanti endingnya seperti apa. Yang jelas sepak bola ini masih menjadi hiburan atau mungkin salah satu tontonan teman-teman, terutama teman-teman supporter dan pecinta sepak bola di Bojonegoro. Kita tunggu saja endingnya Persibo seperti apa. Mungkin sekian obrolan kami dengan Mas Arif, salah satu koordinator supporter Persibo Bersatu Mas ya. Sekian, terima kasih.